Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanti Leli Sabrina, biasa dipanggil Leli. Saya adalah salah satu dosen prodi meteorologi, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah kalkulus lanjut. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kuliah ini adalah untuk taruna-taruni memahami konsep nilai ekstrim, fungsi multivariabel, integral lipat 3, kalkulus vektor, dan integrasi fungsi variabel kompleks. Untuk CPL, prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu memiliki pengetahuan dasar matematika dan fisika yang dikaitkan dengan bahan-bahan komunikasi, analisis, dan pemanfaatan data meteorologi. Nah, adapun pada pembelajaran kalkulus lanjut ini terdiri dari 14 pertemuan terkait materi dan juga UTS lalu UAS. Jadi totalnya adalah 16 pertemuan. Mata kuliah ini mencakup kalkulus integral lanjut, kemudian vektor area, vektor diferensial, integrasi vektor, teorema Green, divergensi, teorema Stokes, dan fungsi ortogonal. Pustaka yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah Erwin et al. Yang berjudul Advanced Engineering Math tahun 2011. Untuk pembelajarannya dilakukan secara luring dan juga daring apabila ada halangan tertentu. Untuk luring sendiri dilakukan di kelas di lantai 4 Gedung Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk daring sendiri dilakukan dengan menggunakan media Zoom. Ya, jadi metode pembelajarannya menggunakan smartboard yang ada di kelas, dan untuk Zoom sendiri kita biasanya anak-anak menggunakan PC ya, dan juga menggunakan pen tablet. Selanjutnya untuk terkait pembelajaran kalkulus lanjut ini diharapkan bisa diikuti oleh taruna-taruni STMKG karena merupakan basic pengetahuan dasar ya, atau pengetahuan dasar untuk bisa memahami data-data meteorologi. Selanjutnya harapannya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya juga menggunakan metode pembelajaran yang berkelompok. Jadi ketika dikasih soal-soal, mereka bisa berdiskusi di luar pertemuan dengan beberapa kelompoknya seperti itu. Untuk kendala pembelajaran sejauh ini mungkin belum ada gitu ya, karena alhamdulillah sudah dilengkapi dengan fasilitas yang memadahi di kampus STMKG. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup. Komando, saya dari semuanya. Siap, gerak. Lapor, kelas meteorologi 4A, jumlah 16, hadir lengkap, siap mengikuti materi. Siap, lanjutkan. Lanjutkan. Sebelum memulai materi, tenang, berdoa. Doa disebutkan. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Jadi setelah 2 minggu kalian libur ya, kita memulai pembelajaran lagi hari pertama, pertemuan pertama. Mungkin sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Saya akan memanggil satu-satu namanya, terus nanti kalian beri keterangan hadir, atau kalau nggak hadir ya berarti nggak ada suaranya gitu ya. Oke, yang pertama Panji Kuswanaji. Siap, hadir Bu. Indiarto Ragil. Siap, hadir Bu. Faiz
Ahza Ramadan, Siap, hadir Bu. Putu Widya, Daniar, Siap, hadir Bu. Randy, Siap, hadir Bu. Johar, Siap, hadir Bu. Safri, Siap, hadir Bu. Esti, Febri, Muklas, Hadir Bu. Irsyad, Rizky, Siap, hadir Bu. Yosep, Siap, hadir Bu. Zaidan, Hadir Bu. Rafif. Siap, Bu. Oke, jadi hadir semua ya ini ya. Siap, hadir Bu. Baik teman-teman, karena saya sudah melakukan presensi, jadi selanjutnya kita akan masuk ke materi ya. Nah, ini adalah outline pembelajaran hari ini. Jadi ada gradien, kemudian divergensi dan curl ya. Nah, selanjutnya kenapa kita belajar ini? Karena kita terkait meteorologi itu ada fenomena-fenomena fisis yang biasanya istilahnya dituliskan dalam bahasa matematika gitu ya, sehingga kita memiliki alat atau rumus seperti ini. Nah, nantinya terutama berkaitan dengan pemodelan atmosfer ya. Jadi persamaannya itu digunakan menggunakan operator vektor ini ya. Nah, ini ya operator diferensial vektor del. Operator vektor del atau grad itu ya dituliskan sebagai segitiga kebalik, kemudian dia biasanya nilainya itu seperti ini teman-teman. Jadi segitiga kebalik atau nabla atau grad itu sama dengan do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk. Nah, kalian tahu nggak do per do x itu tuh sebenarnya apa sih? Turunan apa? Turunan biasa apa parsial? Parsial ya. Jadi kalau parsial itu berarti turunan yang sebagian ya, sebagian tergantung dengan variabel yang digunakan. Nah, terus kemudian ini menunjukkan arah. Jadi IJK itu adalah arah vektor arah X, arah Y, arah Z gitu ya. Nah, kemudian ini adalah operator turunannya. Nah, selanjutnya penulisannya itu juga bisa I dikali dengan do per do X ditambah J dikali do per do Y ditambah K dikali do per do Z. Jadi kalau arah sama besarannya itu boleh ditukar ya. Nah, biasanya operator vektor del ini atau nabla dimanfaatkan untuk mendefinisikan besaran gradien, divergensi, dan curl ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut setelah slide ini. Ya, ini ya, disebutnya itu adalah nabla. Kalau segitiga apa? Delta ya. Kalau delta untuk mendefinisikan apa? Selisih ya, selisih. Kalau delta bisa digunakan juga nanti misalnya ini delta X per delta Y, ini kalau dia diskrit, kalau dia continue bisa dituliskan dx per dy ya. Ini kita hanya flashback aja materi semester lalu gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan Johar. Izin Bu, jadi kan tadi dijelaskan bahwa nabla itu merupakan turunannya yang memiliki 3 dimensi. Kalau bisa dilihat itu ada vektor I, J, dan K. Nah, apakah memungkinkan apabila nabla itu hanya 2 dimensi, misalnya hanya do per do xi ditambah do per do yj? Oke, terima kasih, pertanyaan Johar cukup menarik ya. Jadi dia nanya, kalau misalnya hanya 2 dimensi I atau I plus J gitu ya, atau J plus K atau I plus K gitu ya. Nah, itu sebenarnya boleh ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada soal yang seperti itu, pasti itu tapi ada keterangannya Johar. Jadi dikasih keterangan misalnya ini, nabla dalam 2 dimensi.
gitu. I, J. Jadi kalau nggak ada keterangan ini, otomatis kita pakai 3 dimensi ya. 3 dimensi paham ya? Koordinat Kartesius ya yang dipakai. Jadi bukan koordinat polar atau silindris ya. Oke, udah cukup jelas, Jar? Oke, yang lain? Yang lain? Oke, cukup ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, ntar dulu. Gimana? Oh, dia harus di gitu ya. Maaf ya, ini baru pertama soalnya ya. Nah, di gradien ini yang tadi ya, operator del, penggunaannya itu salah satunya untuk mendefinisikan gradien. Nah, gradien itu bisa dituliskan seperti ini, misalkan pi itu adalah suatu besaran gitu ya, yang dia ada 3 dimensi, menunjukkan 3 ruang x, y, z, terdefinisikan dan terdiferensiabel, artinya dia dapat diturunkan ya pada setiap titik x, y, z dalam suatu daerah tertentu dari suatu ruang. Nah, gradien pi ini bisa didefinisikan sebagai nabla pi gitu ya, nabla pi atau grad pi. Sorry, ini belum ya. Ini ya, bisa didefinisikan seperti ini. Nah, tadi yang nablanya itu atau grade-nya itu adalah do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk, kemudian dikalikan dengan pi-nya. Nah, pi-nya itu tergantung ya, jadi pi-nya itu bisa 2x plus 3y, bisa juga misalnya 4x kuadrat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ini ya, do pi itu mendefinisikan sebuah medan vektor gitu. Oke ya, itu untuk gradien. Kita mungkin lanjut lagi, atau ada yang mau ditanyakan? Masih jelas ya? Ya, masih jelas ya. Nanti kita coba latihan soalnya juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah divergensi. Jadi ini kalau divergensi itu misalnya ada V, X, Y, Z, kemudian didefinisikan yang ini. Dia memiliki vektor ya. Jadi ini ada arah I, arah J, arah K, terdefinisikan dalam suatu daerah tertentu. Kemudian dari suatu ruang ya, maka nanti didefinisikan, biasanya nulisnya itu tidak bisa langsung gini, tapi ada dotnya ya. Ingat ya dulu pas SMA perkalian dot ya. Jadi ini di perkalian dot itu ingat kembali bahwa I dot I itu sama dengan 1, J dot J sama dengan 1, K dot K sama dengan 1. Nah, artinya perkalian ini kalau misalnya dia arahnya beda, maka kita anggap dia 0 ya, tidak bisa dioperasikan. Berarti ini kan seperti ini, do per do xi dikali V1i. Makanya jawabannya adalah do V1 per do x, ya kan? Selanjutnya yang ini do per do y, j dikali atau dikalikan dot dengan V2j, maka nanti jawabannya adalah do V2 per do y. Begitu juga selanjutnya. Artinya yang do per do xi dikali dengan V2j itu nanti dia tidak bisa, hasilnya 0 ya. Jadi kalau beda arah itu kalau dioperasikan dot gak bisa digunakan ya, atau tidak bisa dihitung. Nah, perlu diingat kembali ini sifatnya, bahwa nabla atau grad
dot V itu tidak sama dengan V dot nabla. Jadi misalnya gini teman-teman, misalnya saya punya V itu sama dengan 2xi ditambah 3yj. Ya. Ini misalnya 2 dimensi ya, kayak pertanyaan Johar tadi ya. Nah, terus kemudian saya mencari gini, nabla dot V. Berarti ini kan gini, do per do x i ditambah do per do y j dikali 2xi ditambah 3yj. Nah, ini nanti artinya berarti gini kan, do per do x 2x ditambah do per do y 3y. Nah, kalau misalnya suku 2x atau variabel 2x dan variabel 3y ini di depannya operator persamaan diferensial parsial, itu berarti kita harus menurunkan. Jadi turunan 2x terhadap x apa? 2 ditambah turunan 3y terhadap y 3 ya. Berarti jawabannya 5. Tapi kalau misalnya kebalik sekarang, kalau saya balik V dot nabla, berarti nulisnya gimana? 2xi 2xi plus 3yj Ditambah 3yj dikalikan dengan do do per do x i ditambah do per do yj. do per do yj. Berarti kalau seperti ini nulisnya di depan ya. Berarti 2x per do x ditambah 3y do per do y. Berarti soal ini tidak bisa kita operasionalkan untuk persamaan diferensial parsialnya ya. Jadi diingat kembali ya bahwa nabla dot v itu tidak sama dengan v dot nabla. Oke ya, clear ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, cukup ya. Berarti sudah jelas ya pertanyaannya ya. Tadi bedanya gradien sama divergensi, nggak bingung ya? Aman ya? Oke. Oke, kita lanjut ke ini curl ya. Nah, kalau curl ini jika ada vektor atau besaran v x, y, z adalah sebuah medan vektor yang diferensiabel, nanti curl ini bisa dituliskan sebagai cross ya atau rotasi. Nah, biasanya dituliskan nabla cross v. Nah, perkalian cross itu lumayan tricky ya, jadi bisa dituliskan kalau misalnya saya punya cara kita pakai yang seperti mencari matriks determinan matriks 3x3 ya. Jadi kalau misalnya cara saya ini do per do y dikalikan v3 dikurangi do per do z v2, arahnya langsung i. Dimensi misal kan kalau nabla sudah pasti IJK, tapi misal vektor V-nya itu terdapat hanya I dan J, apakah tetap bisa dioperasikan atau bagaimana di vektor ini? Nah, kalau misalnya yang ininya IJK, kemudian yang vektornya ini hanya I, J, maka nanti kita menyesuaikan soal V-nya. Artinya tadi kalau dari pertanyaannya Johar, berarti yang dipakai di nablanya itu hanya IJ ya, gitu. Jadi menyesuaikan soalnya ya, kan nggak mungkin ini ada kosong ya, jadi tinggal ini aja perkalian matriks determinan seperti ini saja. Makasih ya Daniel. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya terkait menentukan arah vektor itu. Nah, apa boleh kita mengalihkan J dengan Z kemudian K dengan I untuk menentukan arah vektor? Maksudnya J sama K? Iya.
Oh, maksud kamu ini kayak misalnya ini dikalikan terus J cross K seperti itu ya? Ya. Jadi nanti di sininya dikasih arah misalnya I atau dan I ya kayak gitu. Itu bisa. Cuma nanti kalau misalnya soalnya sudah panjang, nanti kita bingung, sibuk menentukan perkalian arahnya. Jadi kamu boleh misalnya di SMA dulu udah akan diajarin cara yang seperti itu, boleh digunakan. Tapi kalau saran saya lebih baik langsung seperti ini. Jadi ini untuk mudah-mudah. Tapi kalau dia mau misalnya C cross K, dia hasilnya ada arahnya, kemudian K cross C ada arahnya, terus kemudian nanti diselisihkan plus minusnya juga boleh. Jadi membebaskan ya, membebaskan perkalian vektor yang seperti apa caranya. Ini ada lagi yang mau tanya? Cukup ya. Oke. Sekarang kita coba teman-teman bikin, oh sorry. Thank you ya. Nah, ini ada soal kita kerjakan. Kalian ada 16 orang ya? Kita bagi menjadi 4 orang ya. Mungkin nanti kursinya disesuaikan, boleh ada yang di sini di depan atau boleh di atas lagi. Oke, silakan ya. Dikerjakan ini diskusi dengan teman 4 orang ya. Jadi bikin kelompok. Ya, boleh silakan disesuaikan. 4 orang ya. Krisna sana. Lagi sini terus lagi. Oke, saya kasih waktu sekitar berapa menit? Kalian 10 menit. Oke, 10 menit. Nanti saya ini ya, apa namanya, keliling ya. Oke. Masih ada yang bingung? Bisa ya? Masih ada yang bingung? Bisa. Video juga? Yang kalian bisa ya? Asal gimana? Udah mengerti? Di situ untuk yang soal yang A sepertinya tidak ada jawabannya. Sudah Karena ada jawabannya ya? B menambah jadi 0,9. Oh iya, ini diganti aja teman-teman. Ini yang A ini diganti dot B ya. Jadi ini saya inginkan untuk kalian dulu buat apa namanya 2 variabel dulu aja. Ya, kayak gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan? Aman ya? Terus sekarang bisa? Ya, oke. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk diskusi. Nanti saya akan panggil ya. Jadi nanti dari salah satu ini saya akan panggil atau bisa juga yang apa namanya pengen maju. Ya, oke ya. Baik, udah 10 menit. Berarti sekarang waktunya salah satu perwakilan mencoba ya. Salah 2 deh. Sekarang yang A dulu, siapa yang mau? Oke, Panji silakan. Tulisannya yang jelas ya, biar bisa dibaca dengan yang lain. Panji yang A ya. Nanti tadi siapa yang ngacung lagi? Johar ya. Oh, kamu yang B ya? Krisna. Ya, Krisna yang B. Tapi setelah Panji ya. Ini yang B kan ya? Iya. Oh sudah, oke. Coba. Nablanya do per do xi ditambah do per do yj ditambah do per do zk.
kalinya kali dot ya, x Siap. kuadrat i plus yz c min x yz k. Oke, coba dijelaskan Panji ke teman-temannya. Ya, jadi di soal yang A itu kan soalnya nabla dot b. Untuk nablanya atau delnya kita udah dijelasin tadi, kalau dia pakai i, j sama k berarti dia pakai tiga-tiganya gitu. Jadi ada do x i plus do y j plus do z k gitu. Lalu di dot sesuai dengan soalnya dengan yang b. Nah, di soalnya yang b itu yang x kuadrat i tambah yzj min xyk. Ini udah sesuai x kuadrat i plus yzj min xyk. Nah, untuk perkalian dot sendiri sebenarnya sama kayak perkalian distribusi atau yang biasa dipelajari waktu SMP, itu perkalian pelangi gitu. Nah, do xi dikali x kuadrat i. Nah, ini i ketemu i kali i tadi kan udah dijelaskan sama dengan 1. Nah, jadi i nya habis gitu. Jadi dimasukin aja nih do x kuadrat per do x. Nah, selanjutnya do per do xi dikali yzj. Nah, 0. nah i dikali j 0 kan? Habis. Nah, berikutnya sama juga nih, do per do x i dikali xyk sama dengan 0. Oke. Nah, yang berikutnya yang j sama juga nih. Yang j pasangannya sama yang yzj. Nah, do yz per do y. Nah, yang k pasangannya sama yang k juga. Do xy per do z. Nah, setelah itu tinggal kita turunkan parsial aja. Kalau yang do x kuadrat per do x 2x, lalu yang do yz per do y z, lalu yang do xy per do z 0. Hasilnya 2x tambah z. Oke. Gitu. Ada yang masih ingin ditanyakan? Ya, Esti. Izin sih, kok yang do berdasarkan xy per do z kok jadi 0 ya? Oh iya. Nah, ini kenapa dia 0? Karena ini merupakan turunan parsial gitu. Turunan parsial itu kita menurunkan menurut dari yang ada di bawahnya. Yang bawahnya kan ini do z ya. Nah, jadi karena di atasnya tidak ada variabel z, jadi dianggap ini sebuah konstanta gitu. Ibaratnya misalnya kita y sama dengan 4 lah, 4. Kalau misalnya dy per dx atau y aksen, nah turun dari 4 apa? 0. Sama. Tapi kalau misalnya y-nya ini 4x, turun dari y 4. Gitu Esti. Ada lagi yang masih bingung dari penjelasan Panji? Ya. Apakah itu harusnya min xy, kan yang di atasnya kan min xy kan? Oh iya, benar. Sengaja saya tadi bikin gitu supaya menguji. Biar gak ngantuk ya. Nah, oke. Tapi sebenarnya nggak masalah ya, karena dia 0 ya. Jadi bisa dituliskan 2x plus z gitu ya. Ada lagi yang masih bingung? Cukup ya. Jadi penjelasan Panji ini cukup baik dan jelas ya. Terbukti tadi Esti sudah paham ya terkait ini. Beri aplaus dulu dong untuk Panji. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya dalam pembelajaran kalkulus lanjut ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan ke Panji ya. Ya, atau Johar atau Daniar ya, gitu ya. Oke, nanti selanjutnya yang B itu mungkin Krisna kamu maju minggu depan ya. Ya, karena waktunya sudah habis. Oke, Panji terima kasih banyak. Boleh silahkan menyesuaikan. Siap. Terima kasih. Oke, beri aplaus lagi dong untuk Panji.
Baik teman-teman, saya kira itu tadi pertemuan pertama kita terkait pembelajaran gradien ya, gradien, divergensi dan curl juga. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya di hari Senin ya, jam 10.50 sampai jam 12.30. Nanti yang membuka dengan jawaban Krisna ya. Ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih semuanya atas perhatiannya pada pembelajaran pertama kali ini. Semoga kalian semua tetap semangat sampai di pertemuan akhir ya, sampai UAS dan dapat nilai yang bagus. Oke, mungkin bisa di closing, silahkan. Ya. Ini ibu, pandu saya dari sebenarnya siap, gerak. Materi telah diterima, laporan selesai. Oke, lanjutkan. Lanjutkan. Sebelum mengakhiri materi, berdoa. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Siap, terima kasih Bu. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.